Oke, selamat selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sesi marketing class dari event Saturday with the Professor yang diadakan oleh PPM School of Management. Perkenalkan sebelumnya, saya Almas yang bertugas menjadi MC pada sesi marketing class di hari ini. Sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih kepada Bapak Dr. Dimas Maulana, SEMM, yang berkenan mengisi sesi di breakout room bersama kami semua. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Dimas. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Berikutnya saya mohon izin untuk membacakan rules di acara pagi hari ini. Sesuai yang tertampilkan di layar, pertama, seluruh peserta diharapkan berada pada mode mute. Selanjutnya, untuk mekanisme bertanya pada sesi Q&A nanti, silakan ketik di kolom chat kepada siapa Bapak dan Ibu ingin bertanya, serta pertanyaannya, yang nantinya akan saya bantu untuk sampaikan kepada pembicara. Mohon diingat, kolom chat yang dimaksud adalah kolom chat kepada publik, jadi mohon jangan kirimkan ke saya langsung, karena kadang-kadang suka terskip, jadi langsung aja to everyone. Ketiga, sesi ini akan direkam untuk kepentingan dokumentasi. Sebagai tambahan informasi, nantinya akan ada souvenir dari PPM School of Management untuk 2 penanya terberuntung. Jadi Bapak dan Ibu yang pengen dapat souvenir bisa disiapkan untuk pertanyaannya nanti. Mohon diingat juga, seperti yang tertulis di layar Bapak dan Ibu, untuk mendapatkan sertifikat digital, Bapak dan Ibu wajib mengisi form evaluasi dan feedback yang nantinya akan di-share di akhir sesi. Sertifikat digital sendiri akan dikirimkan melalui email Bapak dan Ibu oleh PPM School pada tanggal 14 September 2021. Baik. Oke, mungkin bisa bantu di spotlight. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya izinkan kami mengundang Bapak Dimas yang akan memberikan materi mengenai Understanding Branding for Successful Marketing Strategy. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi, jika ada pertanyaan, Bapak dan Ibu bisa ketik di kolom chat yang nantinya akan saya bantu sampaikan kepada Pak Dimas. Mungkin saya sapa dulu kali ya. Selamat pagi Pak Dimas, sekali lagi mungkin saya sapa. Halo, pagi Almas. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Nah, kebetulan Pak Dimas ini juga mengajar di kelas MM ya, Pak ya? Oke. Betul, betul. Nah, jadi pas banget nih, Pak Dimas akan menjadi pembicara untuk hari ini. Nah, sebelumnya saya akan membacakan sekilas dulu CV dari Pak Dimas. Jadi, Pak Dimas ini merupakan konsultan bisnis dan marketing yang juga merupakan pengajar di Strategic Transformation dan Innovation di PPM School of Management. Beliau juga telah menyelesaikan pendidikan doktoral pada tahun 2020 di SBM ITB, yang juga sebelumnya telah menamatkan pendidikan magister di PPM School of Management tahun 2013. Dilihat dari latar belakang, Pak Dimas bisa dikatakan sangat kompeten di bidangnya, mengingat beliau juga telah menyelesaikan jenjang sarjana di Bakri University jurusan marketing pada tahun 2011. Next. Selanjutnya ada beberapa publikasi yang telah dikeluarkan oleh Pak Dimas. Mohon maaf, maksudnya dipublikasikan oleh Pak Dimas, yang terbaru ada di tahun 2019. Nah, sekilas saja perkenalan tentang pembicara kita hari ini kepada Pak Dimas. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih Almas. Halo, selamat pagi Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Wah, saya lihat ada 153. Luar biasa ini antusiasmenya. Saya tuh kaget gitu ya. Rekan-rekan ini ambisi dan antusias untuk belajar di Sabtu pagi itu luar biasa. Kalau saya itu mungkin 5 tahun, 8 tahun yang lalu, ketika saya mungkin lebih muda, Sabtu-Sabtu itu saya nonton Doraemon gitu. Bapak Ibu ini belajar branding, luar biasa. Baik, saya izin Bapak Ibu ya untuk share screen materi hari ini. Jadi hari ini saya tuh kebagian dipercaya untuk mengajar atau berdiskusi sedikit mengenai understanding branding for successful marketing strategy. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya,
Kebetulan nih, karena waktunya itu 30 menit ya, jadi saya tuh memiliki suatu tanggung jawab yang luar biasa untuk mengajarkan, untuk menyampaikan materi ini dalam waktu yang luar biasa singkat, tapi mudah-mudahan teman-teman semua nanti akan mendapatkan gambaran, kira-kira branding itu apa sih dan bagaimana posisinya itu untuk menyukseskan strategi marketing. Baik, nah saya agak maju sedikit ya. Bapak Ibu, tadi kayaknya udah ada snapshot gitu ya. Saya ingin bertanya beberapa hal. Jadi ini mungkin simulasi. Nah, tadi Alma sudah sampaikan nih, kalau misalnya Bapak Ibu nanti ada pertanyaan, silakan tulis di kolom chat. Nah, sekarang kita pun akan melakukan running through some simulations. Jadi ada simulasi sedikit mengenai suatu branding dan bagaimana hal ini mungkin bisa membantu kita untuk memahami branding itu apa sih. Coba ya. Nah, kalau misalnya saya akan menunjukkan gambar di satu slide berikutnya, kira-kira Bapak Ibu akan mendapatkan gambaran apa? Coba ditulis satu kata yang Bapak Ibu terpikir ketika melihat logo ini. Oke, mahal, waduh, MacBook, oke, apapun, status, quality, inovatif, trendsetter, prestige, pride, wah, premium, oke, lifestyle, exquisite, tingkat atas gitu ya. Ini berarti nggak ada yang BPJS ya, yang budget pas-pasan jiwa sosialita tuh nggak ada di sini ya. Ini segmented, oke. Steve Jobs, status sosial. Nah, terima kasih nih, saya melihat bahwa ternyata Bapak Ibu bisa melihat dari brand Apple ini kita bisa mendapatkan suatu persepsi. Kita punya bayangan kira-kira Apple itu seperti apa sih? Oh ternyata mahal, premium, kemudian segmented, kemudian memiliki inovasi yang luar biasa. Nah, kemudian apa nih yang akan membuat kita melihat persepsi Apple ini? Coba nih ya, ada gambar berikutnya. Kira-kira Bapak Ibu akan memilih yang mana? Gambar kiri atau gambar yang kanan? Ketika ada handphone gitu ya. Yang kiri itu nggak ada logo Apple bekas digigit gitu ya. Kalau yang kanan ada logo Apple digigit. Oh, kanan ya. Oke, rata-rata saya lihat itu tim kanan gitu ya. Wah, oke. Sekarang berarti kita bisa melihat bahwa ternyata memang ada faktor di mana gambar atau suatu logo atau atribut dari logo itu memberikan suatu persepsi bahwa kira-kira handphone yang kanan itu tuh lebih kita pilih gitu ya. Padahal bentuknya sama. Mungkin padahal spesifikasinya sama. Tapi ternyata kita ada suatu persepsi atau suatu kepercayaan bahwa yang kanan itu lebih luar biasa kita akan pilih. Oke, selanjutnya ada satu gambar lagi. Kira-kira nih, Bapak Ibu percaya nggak kalau misalnya melihat ada suatu produk seperti ini? Nah, ini ada logo Apple kegigit juga ya, tapi bukan handphone, dia vacuum cleaner gitu ya. Kira-kira Bapak Ibu percaya nggak nih? Oh, ada yang percaya, ada yang enggak ya. Wah, kalau yang percaya ini berarti udah loyaltinya tinggi banget nih dengan logo Apple kegigit. Wah, ternyata ada yang enggak, ada yang percaya. Apa nih yang bisa kita lihat dari perbedaan polarisasi, ada yang percaya dan yang enggak? Yang pertama, kita bisa melihat bahwa yang percaya, mungkin karena kita melihat, wah ini sama-sama teknologi gitu ya, dan kita tahu bahwa Apple itu memang adalah suatu company yang fokus kepada high-end teknologi. Dan ketika kita beli, kita pasti akan mendapatkan suatu kualitas yang luar biasa. Tapi yang enggak, mungkin nggak percaya. Karena selama ini Apple itu nggak pernah nyedot-nyedot gitu ya. Yang selalu disedot cuman sedot dompet kita kan. Karena beli iPhone langsung tuh rekening bank kita langsung kesedot habis. Nah, itu yang kita tahu. Tapi kalau misalnya untuk menyedot debu, kayaknya enggak deh. Jadi kita memang bisa melihat bahwa ternyata ada sesuatu yang biasa kita asosiasikan di mana suatu logo atau suatu perusahaan atau suatu produk mereka bisa memberikan janji melalui pengalaman yang sudah kita ketahui. Nah, jadi kalau kayak gitu apa nih sebenarnya branding itu ya Bapak Ibu? Jadi kalau menurut Sean Tambagahan, jadi beliau adalah brand specialist, dia mengatakan bahwa branding itu adalah art and science dari kita berusaha mempengaruhi persepsi. Jadi dalam branding itu
Hal yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mempengaruhi persepsi dari konsumen mengenai sebuah produk, layanan, atau organisasi. Bahkan juga bisa individu gitu ya. Makanya dikenal juga ada personal branding. Coba nih, saya yakin, Bapak Ibu kalau saya tanya, Bapak Ibu tahu nggak Hermawan Kertajaya? Pasti banyak yang tahu, betul nggak ya? Ke Hermawan Kertajaya, wah, Pak Hermawan itu luar biasa, karena beliau suka Mickey Mouse, suka ke Disneyland, dan lain-lain. Itu kan Pak yang bikin marketing 3.0 dan lain-lain. Coba saya tanya, Bapak Ibu tahu nggak kalau namanya Dimas Maulana? Wah, itu makanya saya perlu disampaikan oleh Almas gitu ya, biar saya bisa dikenal oleh Bapak Ibu. Karena kalau enggak, saya nggak dikenal gitu. Jadi bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa ternyata mempengaruhi persepsi itu luar biasa. Dan itu harus melalui beberapa tahapan. Ada inisiatif, ada strategi. Dan gimana sih cara kita melakukan inisiatif-inisiatif ini? Nah, oke. Jadi sebelum kita masuk ke situ, saya mungkin akan menyampaikan beberapa keuntungan brand yang berhasil gitu ya. Ini sebagian kecil aja. Tapi yang pertama, menciptakan kepercayaan. Tadi ya kita bisa melihat bahwa ada beberapa yang percaya gitu. Wah, gila. Ini Apple bikin vacuum cleaner itu pasti oke banget sedotnya. Mungkin nanti bisa sambil digabungkan dengan iPod gitu ya. Karena kan waktu itu Walkman juga ditemukan karena tukang sapunya itu janitor dari Sony berusaha untuk mendapatkan suatu kompo yang mudah dibawa. Barangkali vacuum cleaner Apple juga kayak gitu. Nah, kemudian konsumen yakin dengan kualitasnya. Contoh kita lihat. Nanti kalau misalnya ada iPhone 15, iPhone 20, iPhone 100, kita yakin bahwa, oh, it's an iPhone. Kita udah tahu kualitasnya, kita tahu dan kita percaya. Karena apa? Karena kita udah lihat pengalamannya, kemudian bagaimana mereka sudah menunjukkan kredibilitasnya, performance-nya, dan lain-lain. Kemudian mudah mengenali. Wah, ini yang oke banget gitu ya. Di mana ketika kita melihat teman kita gitu ya, wah kalau udah beli iPhone taruh di meja gitu kan, kalau makan foto-foto dulu. Nah, biar apa? Biar mudah dikenali. Karena kalau dengan brand yang baik, kita selalu ingin mendapatkan suatu self concept supaya kita bisa dikenal dengan publik juga. Tapi nggak juga demikian, ketika loyalty itu untuk kita simpan sendiri, kita pun ingin mengenali brand yang kita sukai. Kemudian mengurangi persaingan harga, pastinya. Kalau misalnya kita lihat brand-brand yang luxury dan memang memberikan kinerja yang luar biasa, itu mereka bisa memiliki kekuatan untuk menentukan harga. Dan sulit ditiru oleh pesaing. Bagaimana gitu ya Bapak Ibu, saya pun sampai saat ini bingung gimana Supreme, kaos biasa, terus dicetak sama Supreme, itu harganya bisa puluhan juta sampai ratusan juta. Itu sulit banget ditiru oleh pesaing. Maksudnya saya bisa aja gitu kan, niru bajunya, desainnya, bahkan kualitasnya lebih bagus. Tapi harganya apakah bisa dengan puluhan ratusan juta? Rasanya nggak mungkin. Jadi brand di situ ada suatu nilai intangible yang memang kita bisa lihat gitu ya, dan meningkatkan loyalitas. Nah, Bapak Ibu, kita melihat ada keuntungan brand yang berhasil, kemudian in a nutshell gitu ya. Nah, ini in a nutshell. Branding itu seperti apa sih? Kalau tadi kita lihat kan branding itu adalah mempengaruhi persepsi gitu ya. Jadi biasanya kalau kita ingin mempengaruhi persepsi, kita memiliki suatu janji. Jadi di dalam suatu produk, di dalam suatu bisnis, biasanya kita punya janji. Makanya disebut brand promise. Apa sih brand promise itu? Apa yang kita iklankan, apa yang kita janjikan, dan apa yang kita komunikasikan kepada calon dan konsumen kita. Kemudian di sebelah kanan itu ada customer experience. Nah, di dalam customer experience ini adalah apa yang dirasakan oleh konsumen. Contoh, gampang ya Bapak Ibu ya. Gimana kalau kita bisa melihat branding di dalam suatu restoran. Wah, restoran yang rasanya kita paling enak tuh buat nongkrong-nongkrong kalau sebelum pandemi itu abnormal ya Bapak Ibu ya. Jadi kayaknya kalau kita lagi jalan-jalan udah pusing, wah habis kerja, habis kuliah, atau habis dapat tugas, kayaknya paling enak tuh nongkrong di abnormal. Karena apa? Karena kita bisa rusuh juga, bisa gosip dan lain-lain. Kita sudah kebayang bahwa kalau misalnya kita datang ke abnormal, kita bisa ngobrol, kita bisa kerja dan lain-lain dengan enak gitu ya, tanpa ada yang judging, tanpa ada yang bilang, ih berisik deh kamu, gitu kan? Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau misalnya abnormal sudah menyampaikan, kalau mau nongkrong, kalau mau ngobrol, kesini aja. Itu kan yang dijanjikan oleh abnormal. Kemudian pas kita datang, terus kita gosipkan, wah kita gosipin tuh teman kita, ih kok kakinya 3 gitu kan. Terus pas kita udah gosipin, tiba-tiba dibilang sama tetangga, kok kamu berisik deh, ini restoran, tolong jaga kedamaian publik gitu. Wah, pasti kan kita memiliki suatu persepsi bahwa ini brand palsu gitu ya. Kita mau teriak-teriak, mau gosipin, mau gibah, lagi ngeliatin lambe tura satu persatu, ternyata kita langsung dikomplain gitu kan.
Nah, oleh karena itu tidak ada fit, kita nggak match. Makanya branding in a nutshell adalah apa yang kita janjikan itu harus dideliver dengan apa yang dialami oleh konsumen. Sama misalnya gitu ya, kita ngelihat adalah brand BMW. Wah, yang dijanjikan adalah luxury dan lain-lain. Tapi yang dialami konsumen, misalnya pintunya kalau ditutup bunyi kaleng rombeng gitu, kumprang-kumprang, itu udah nggak ada looks-nya gitu kan. Akhirnya tidak terjadi suatu branding di mana kita bisa memposisikan diri kita sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jadi apa nih dari gambar yang kita bisa lihat ini? Pertama, kita harus tahu kebutuhan konsumen. Apa sih kebutuhan konsumen? Apa sih yang diinginkan oleh konsumen? Konsumen pengen ngobrol, ya udah kita bikin suatu tempat yang memang konsumen itu bisa ngobrol. Kemudian apa sih yang pengen dirasakan oleh konsumen? Oh, konsumen itu pengen suatu luxury. Oke, kalau kayak gitu kita harus tahu kira-kira apa sih yang bisa memberikan luxury kepada konsumen. Jadi ketika apa yang ingin dirasakan oleh konsumen, kemudian kita bisa menjanjikan itu, dan ternyata cocok gitu kan. Wah, itu fit deh, branding kita oke banget. Nah, ini juga bisa dipakai Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang mungkin masih jomblo gitu kan. Jadi di mana kalau kita ingin melakukan berusaha branding kepada calon mertua, wah, kita lihat kira-kira calon mertua kita itu sukanya seperti apa. Nah, kemudian kita lihat, oh ternyata dia suka yang memang religius. Oleh karena itu kita janjikan bahwa kita memang religius. Kita tunjukkan bagaimana kita bisa membaca Quran dengan baik, kita bisa menunjukkan bagaimana kita mengikuti religi yang dengan baik, dan lain-lain. Oleh karena itu ketika match, wah oke deh, kita pasti langsung bisa mendapatkan restu. Seperti itu. Jadi branding, Bapak Ibu, adalah bagaimana kita mencocokkan, bagaimana dari experience dengan apa yang kita janjikan. Mudah ya? Nah, kalau gitu gimana nih ketika kita bawa ke ranah yang lebih luas, ke ranah yang lebih strategik? Jadi di dalam konsep ada namanya strategic brand management process, itu ada 4 langkah, Pak Ibu. Yang pertama, kita itu harus melakukan identifikasi dan membangun rencana branding. Jadi ketika kita di poin 1 itu, gimana sih kita ingin membangun branding, apa yang kita perlu identifikasi. Dan yang kedua, itu kita berusaha untuk merancang dan mengimplementasikan program branding. Jadi udah kita identifikasi, misalnya gitu ya, wah kita perlu tahu nih kira-kira konsumen kita suka apa ya? Oh sukanya itu tadi luxury, oh ada yang suka gosip dan lain-lain. Makanya nanti akan ada segmentasi, ada 2 kelompok, 3 kelompok, 4 kelompok, dan lain-lain. Setelah itu, kita membangun rencana. Oke, kalau misalnya konsumen saya itu sukanya barang-barang yang luxury, kira-kira saya akan membuat barang atau marketing mix atau produk, harga, tempat, dan juga strategi promosi seperti apa. Nah, yang memang mendukung luxury itu. Jadi yang kedua, kita berusaha untuk merancang dan mengimplementasi program itu. Setelah itu, kita kan sudah melakukan nih, Bapak Ibu, bahwa oke, kalau misalnya konsumen itu suka luxury, makanya kita akan membuat produk yang misalnya kulit-kulit sapinya itu harus sudah ditanak 20 kali gitu ya, udah dikasih air suci dan lain-lain. Wah, udah direndam ke air kembang. Jadi apa? Jadi memang premium. Sehingga kita membuat bahwa ada premium produk dengan harga yang luar biasa. Dan kita komunikasikan hal itu. Sehingga memang terasa premiumnya. Dan kemudian setelah kita sudah mengkomunikasikan itu, orang-orang sudah beli, kemudian kita evaluasi. Benar nggak sih konsumen itu merasakan bahwa barang yang kita tawarkan, harga yang kita tawarkan, dan komunikasi kita yang tawarkan itu memang bisa terasa premiumnya. Nah, kalau udah oke, baru kita yang terakhir. Kita berusaha untuk menumbuhkan dari nilai brand kita. Gitu ya Bapak Ibu, gampang banget prosesnya. 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian coba ya, saya akan bawa simulasi lagi ke Bapak Ibu semua. Bagaimana kita melakukan simulasi secara sederhana strategic brand management process. Yang pertama, itu adalah identifikasi. Jadi di dalam identifikasi, Bapak Ibu, kita ingin berusaha untuk mengetahui nilai dari brand kita. Gimana caranya? Gampang banget. Yaitu mulai dari customer decision factor, atau faktor yang membuat konsumen untuk memutuskan pembeli. Gitu ya. Oke, ini jadi simulasinya seperti ini. Oke, sebelum simulasi, saya akan menjelaskan ada yang namanya points of parity dan points of difference. Apa sih points of parity and points of difference ini? Jadi Bapak Ibu, points of parity itu adalah sesuatu yang harus dimiliki sebuah brand dalam persaingannya. Kalau points of difference, sesuatu yang membedakan antara satu brand dengan brand yang lainnya. Bapak Ibu ingat nggak, tadi ada Pak Wendra sempat sampaikan bahwa ada namanya order qualifier dan order winner.
Oke, saya akan jelaskan sedikit mengenai points of parity. Kalau misalnya Bapak Ibu mau beli nasi goreng atau beli, oke jangan nasi goreng karena contoh berikutnya nasi goreng, bakso deh. Kalau Bapak Ibu mau beli bakso, harus ada apanya? Boleh dicap, kira-kira kalau mau beli semangkok bakso, harus ada apanya? Bapak Ibu harus dapat apa nih? Bakso, oke, baksonya. Bakso dan kuah, oke. Mie kuning, oke, mie bakso, harus ada gorengannya, pangsit, sayur ada juga. Ini nggak ada yang sambal ya, nggak ada tim sambal di sini ya. Oke, sambal dan jeruk, oke, bawang, sambalnya, kemudian ada mie-nya, harus menyediakan tisu di lokasi. Oke, ini Bang Haji ini kayaknya membutuhkan banyak tisu, mungkin baksonya tumpah ya karena kuah. Oke, ada kikil, harus pakai mangkok, dan rasanya yang khas. Oke, Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, ada yang mengatakan bahwa ada sambal, bakso, kuah, dan lain-lain. Tempat yang nyaman, oke, betul sekali. Itu adalah sesuatu yang harus dimiliki ketika kita ingin membeli bakso. Misalnya Bapak Ibu, kira-kira kalau kita mau beli bakso, terus Bapak Ibu udah beli bakso nih, pulang-pulang, kuahnya ada, baksonya ada, sambalnya nggak ada. Kira-kira bete nggak? Pasti bete, ya nggak? Itu pasti tukang bakso kita blacklist dalam hidup kita. Kok makan bakso nggak ada sambal? Itu keterlaluan gitu ya. Kemudian kita beli bakso, nggak dapat kikilnya atau nggak dapat gorengannya. Wah, itu bete banget. Padahal itu adalah sesuatu yang memang harus ada di bakso. Masa kalau beli bakso nggak ada kuah, masa beli bakso nggak ada sambal, itu terlalu banget. Itu menyakiti, dan itu mengingkari janji tukang bakso gitu kan. Jadi points of parity itu adalah sesuatu yang memang harus dimiliki kalau kita menawarkan sesuatu kepada konsumen. Nah, kemudian points of difference itu adalah sesuatu yang lain, membuat kita berbeda dengan yang lain. Oke, Bapak Ibu, saya berikan suatu simulasi. Contohnya, misalnya kita ada 4 pedagang bakso. Nah, A, B, C, dan D. Nah, yang D ternyata itu adalah pedagang bakso yang mengingkari janji bakso. Jadi, dia di mana untuk jual bakso, sambalnya itu suka nggak ada. Makanya kita hilangkan itu. Dia bukan tukang bakso, dia penipu. Ya kan? Berarti yang A, B, dan C ini selalu menjual bakso. Ada yang tadi tuh, ada bakso, ada kuah, ada sambal, ada kecap, ada kikil, dan lain-lain. Tapi kira-kira kenapa ya? Kok ada yang datang ke ada yang datang ke bakso A, ada yang datang ke bakso B, ada juga yang datang ke bakso C. Alasannya apa? Nah, alasan itu kita bisa lihat pada points of difference. Apa yang membedakan antara bakso A, B, dan C? Apa sih yang bisa membedakan? Gampang Bapak Ibu. Misalnya kita lihat, kalau bakso A, ternyata tukang bakso A itu dia adalah suka yang seperti galaksi ini. Jadi baksonya itu planet-planetan. Ada bakso bumi, ada bakso Pluto, ada bakso beranak, ya kan? Banyak ya, ada yang bakso yang dimana isinya tuh makin gede, dan makin gede. Jadi berbedanya, dia jenis baksonya. Kemudian ada juga bakso yang kedua. Tukang bakso yang kedua membedakan pada sambalnya. Jadi dia itu menawarkan bakso dengan kuah sambal yang bervariatif. Ada sambal setan, sambal neraka, sambal matahari. Wah, luar biasa. Jadi yang pertama itu dari baksonya, yang kedua itu dari sambalnya, yang ketiga beda lagi. Dia baksonya biasa, sambalnya biasa, yang luar biasa itu pelayanannya. Kalau Bapak Ibu beli bakso di Abang Bakso C, itu datang dengan tari perut. Wah, luar biasa. Dia akan memberikan tari perut sehingga Bapak Ibu mendapatkan pengalaman luar biasa. Jadi kita lihat baksonya bisa ada yang menyamakan, tapi ada juga yang membedakan, gitu ya. Nah, oleh karena itu, di dalam suatu brand kita perlu tahu keduanya Bapak Ibu. Yang paling penting kita harus tahu points of parity-nya. Kalau misalnya kita melihat di dalam points of parity, itu kita harus tahu apa aja sih yang harus ada. Nah, kalau di dalam industri kita udah tahu, kemudian kita cari tahu apa yang bisa membuat kita membedakan antara kita dengan kompetitor. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya mari kita simulasi. Contohnya gampang banget. Misalnya, ketika kita melakukan suatu, ibarat kata kita adalah seller nasi goreng secara online. Kemudian kita berusaha mencari tahu, apa yang membuat konsumen ingin membeli nasi goreng secara online. Wah, kita lakukan survei ya Bapak Ibu ya, kualitatif, Zoom, FGD, dan lain-lain. Wah, kira-kira apa sih yang bikin orang tuh pengen beli nasi goreng itu secara online gitu kan? Wah, ada yang bilang rating gitu ya, ada yang juga bilang miminnya ramah, ada yang juga rasa, ada harga promo gitu kan, banyak sekali.
ada word of mouth, recommendation, dan mungkin kalau ini kita lihat ada diskon coret gitu ya. Diskon coret itu yang luar biasa, kita bikin klik gitu kan. Ongkirnya murah. Wah, banyak banget. Nah, kemudian ternyata saya udah melakukan riset Bapak Ibu. Ketemulah suatu jawaban. Yang pertama itu karena adminnya ramah, rasanya enak, halal, harganya murah, dan reviewnya bagus. Jadi ternyata ada 5 alasan kenapa konsumen itu pengen beli nasi goreng secara online. Setelah ini, kita udah melakukan identifikasi begitu ya. Kira-kira apa nih yang perlu kita lakukan selanjutnya? Kan kita udah tahu faktor-faktor yang bikin orang itu pengen beli nasi goreng secara online. Selanjutnya, yang perlu kita rancang adalah strateginya. Nah, strateginya berarti kita harus bikin adminnya ramah. Oh, berarti kita harus buat people kita ramah. Nah, ternyata bukan pakai tarik perut gitu ya, tapi ternyata ramah. Kemudian ada rasanya enak. Wah, ternyata kalau rasanya enak, kita harus melakukan development. Jadi ini akan ada di dalam strategi produk. Kemudian halal. Wah, halal juga harus ada strategi produk, harganya murah, dan reviewnya bagus. Wah, ini kurang ajar banget ya. Udah murah, makannya enak, terus reviewnya bagus lagi. Ya, pasti. Nah, kemudian setelah itu, kita berusaha untuk melakukan suatu strategi. Jadi ini ada program-program kita berusaha untuk melakukan strategi komunikasi. Contohnya, misalnya di dalam Instagram, kita buat nasi goreng galaksi. Kita ketik, semua produk kami halal. Kenapa? Kita tulisnya di dalam caption kita, produk kami halal. Karena kembali lagi Bapak Ibu, alasan konsumen itu untuk memilih suatu nasi goreng secara online, itu adalah karena halal. Jadi bukan karena yang tadi di-endorse oleh Chef Juna gitu ya. Bukan. Nah, tapi ternyata halal. Oleh karena itu perlu menyampaikan bahwa produk kita halal. Kemudian, ternyata pengen adminnya ramah. Oleh karena itu kita sampaikan, jangan khawatir kalau misalnya nanya-nanya, kita pasti akan jawab dengan baik gitu ya. Nah, Bapak Ibu, setelah itu, kemudian apa nih yang harus kita lakukan? Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan evaluasi. Kita sudah menyampaikan, terus kita akan evaluasi. Jadi kita evaluasi, kira-kira bagus nggak ya strategi komunikasi kita. Nah, kita lihat nih, gimana sih kalau misalnya strategi yang sukses? Strategi yang sukses itu adalah kembali lagi ke konsumen. Bapak Ibu ingat ya, tadi branding in a nutshell, kita udah melakukan survei nih. Oh, konsumen tuh pengennya apa sih yang dialamin? Oh, karena harganya murah, oh karena reviewnya bagus, oh karena miminnya ramah, dan lain-lain. Oh, dan juga halal. Kemudian kita menjanjikan hal itu. Kembali lagi ke kiri. Oh, kalau saya di mirror ya, berarti ke sini. Kembali lagi ke kiri. Wah, ternyata benar nih kita menjanjikan ada yang halal, ada yang miminnya ramah, dan lain-lain. Kemudian kita sampaikan dan nanti dirasakan oleh konsumen. Nah, kemudian konsumen akan menyampaikan hal tersebut, baik itu secara terbuka, secara sukarela, di dalam sosial medianya, di dalam reviewnya, atau melakukan melalui word of mouth tadi. Nah, kalau misalnya berhasil, itu ketika mereka menyampaikan sesuatu yang apa yang kita janjikan juga, Bapak Ibu. Misalnya di sini, Mimin benar-benar ramah dan super responsif kalau ditanya. Wah, itu pas banget. Itu resonan banget. Kita menjanjikan kita ramah, terus orang-orang bilang, bener loh, ini si Miminnya ramah banget. Kemudian, yang kedua, dibilang, wah, beneran enak gitu ya, karena kita menjanjikan makanan yang enak. Dan yang ketiga, karena produknya halal. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat di sini, Bapak Ibu, bahwa, wah, ternyata branding itu relatif mudah ya. Jadi kita tahu kebutuhan konsumen apa, kemudian kita buat suatu strategi yang memang bisa menyampaikan dan mendeliver apa yang ingin konsumen butuhkan, lalu setelah itu konsumen akan mengatakan feedback-nya. Apakah betul, enak atau tidak, halal atau tidak. Gampang banget Bapak Ibu. Nah, kemudian kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya Bapak Ibu, branding in a nutshell adalah kegiatan di mana kita berusaha untuk menciptakan sebuah persepsi kepada konsumen melalui apa? Strategi, program, inisiatif yang sesuai dengan kebutuhan konsumen secara konsisten dengan apa yang dijanjikan. Begitu Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan public class ini bisa memberikan manfaat gitu ya Bapak Ibu ya. Karena waktunya itu nggak panjang, jadi saya nggak bisa menceritakan lebih jauh nih kira-kira apa ya strategi-strategi produk, price, place, dan promotion tadi. Tapi yang pasti, kalau kita lihat di sini, branding itu adalah membuat suatu persepsi, kita ingin menciptakan persepsi kepada konsumen, sehingga kita diingat. Sehingga kita diingat sebagai suatu brand yang memang
memberikan kebutuhan mereka. Nah, itu yang paling penting. Jangan sampai kita itu ingin menjanjikan sesuatu, wah kita itu anak yang baik, kita itu anak yang diligent, tiba-tiba di belakang gitu ya, oh kita party-party, gitu kan. Nah, itu akhirnya menjadi sesuatu yang tidak cocok. Jadi, branding itu sangat mudah, Bapak Ibu. Ketika kita tahu konsumen butuh apa, kita berikan, kita janjikan, kita buat satu strategi, dan kita evaluasi. Ketika konsumen itu mengatakan hal itu memang sesuai, maka kita akan mendapatkan customer loyalty dan juga customer satisfaction kalau misalnya mereka satisfied dengan produk kita. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan public class ini bermanfaat dan bisa memberikan suatu inspirasi dan wawasan baru kepada Bapak Ibu semua. Baik, saya akan kembalikan kepada MC manis kita, Mbak Alma Safira. Silakan. Terima kasih Pak Dimas atas penyampaian dan sharing-nya. Seru banget, aku juga nyimak dan PPT-nya menarik ya, angkasa-angkasa gitu Pak. Jadi kita berasa melayang-layang bersama bintang gitu kan Pak ya. Oke, ini Pak kita udah banyak banget pertanyaan, sebenarnya banyak banget, bahkan saya pun sampai agak overwhelmed ini mensortirnya. Semoga Pak Dimas dalam keadaan fit untuk menjawab satu persatu ya Pak ya. Oke. Saya bantu juga rangkum untuk beberapa pertanyaan yang sama mungkin. Jadi mungkin kita ke pertanyaan pertama dulu. Ini ada pertanyaan yang sangat-sangat awal dari Kak Atasha. Izin bertanya bagaimana cara membuat target pasar atau konsumen penasaran dengan barang atau jasa yang kita tawarkan. Mungkin bisa dibahas dari sisi branding nih Pak. Apakah memang namanya harus misterius atau terlalu misterius malah membuat orang jadi males nih Pak? Ini apa brand gitu kan, penasaran malah males. Silakan Pak dijawab. Baik, terima kasih Almas. Jadi pertanyaannya itu kalau nggak salah yang target ya, target membuat target pasar penasaran. Wah, oke. Baik, kalau misalnya kita ingin membuat suatu penasaran, berarti strateginya itu adalah pada komunikasi, Mbak Salsabila. Jadi kalau di dalam penasaran itu biasanya kita berusaha untuk meningkatkan suatu awareness gitu ya. Jadi kita ingin membuat yang dimana biasanya nanti Mas, toilet. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, kalau misalnya penasaran, biasanya strategi penasaran itu akan paling tepat kalau misalnya ada dua hal. Yang pertama, kita ingin meluncurkan sesuatu yang baru. Makanya kan kalau misalnya kita lihat penasaran. Jadi memang ada sesuatu yang baru. Dan yang kedua, itu adalah memang brand kita sudah baik. Bayangkan kalau kita belum dikenal, terus kita ingin membuat penasaran, gak ada yang penasaran juga gitu kan. Jadi kita harus membuat di mana diri kita itu dikenal dulu. Kita punya suatu personality, kita punya suatu captive, di mana kita sudah punya base, sehingga kita bisa membuat penasaran hal tersebut. Contoh, gampang banget. Saya akan analogikan misalnya dengan apa yang kita kepokan atau enggak apa dengan hubungan kita dengan pasangan kita gitu ya. Kalau misalnya kita sudah menjalin kasih dengan seseorang atau dengan brand gitu ya, kita akan selalu penasaran, kepo banget gitu kan. Wah, ini dia ngapain sih hari ini? Wah, kita minta report, kita minta laporan. Coba kamu hari ini ngapain sih? Coba deh ceritain hari kamu. Nah, oleh karena itu, kita berusaha ada yang namanya attachment di situ. Kalau udah ada attachment, maka kita akan tertarik untuk mencari tahu lebih jauh. Tapi kalau misalnya gitu ya, kita biasa aja, kita nggak kenal satu sama lain, itu nggak akan bisa menciptakan suatu stimulus penasaran itu. Nah, jadi kalau ingin membuat penasaran, yang pasti kita harus mencari tahu kira-kira apakah konsumen kita itu sudah attach dengan kita atau tidak. Kalau misalnya belum attach, biasanya kita step-nya itu memulai dari awareness dan memberikan suatu edukatif, informasi, dan lain-lain. Nah, nanti ketika hal itu sudah ternyata informasi kita, edukasi kita sudah baik, kemudian nanti konsumen itu akan melihat kita bahwa sebagai brand memberikan value kepada mereka. Nah, secara konsisten mereka akan mencari tahu kira-kira apa sih yang kita akan tawarkan lagi selanjutnya. Seperti itu, Mbak Salsabila. Jadi sebelum kita ingin membangun rasa penasaran, kita harus memberikan value dulu. Nah, kalau pertanyaannya dengan target pasar, berhubungan dengan target pasar, berarti kita harus tahu juga kira-kira target pasar kita itu kebutuhannya apa.
Kayak tadi, oh ternyata konsumen kita itu adalah target pasar yang memang fashion untuk luxury. Oleh karena itu, kita sebagai brand akan memberikan dulu kira-kira informasi misalnya brand luxury itu seperti apa, dan lain-lain. Yang memang berhubungan dengan luxury, ketika kita sebagai brand sudah diasosiasikan sebagai brand yang memberikan luxury, atau memang ada hubungan dengan luxurious dimension, kemudian kita baru punya kekuatan untuk menciptakan suatu promosi atau suatu strategi, kira-kira ke depannya itu kita ingin mengeluarkan apa, seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, mau ralat Pak, namanya Atasha bukan Salsabila. Oh, Tasya, oke, sorry. Oke, Pak Dimas, terima kasih nih. Nah, melanjutkan sebenarnya banyak pertanyaan tadi mengenai apa dimulai dari apa dulu. Sebenarnya selaras juga dari pertanyaan Kak Atasha gitu kan, bagaimana caranya agar konsumen penasaran. Tadi Pak Dimas juga sudah menceritakan bagaimana sebenarnya branding itu berlaku di strategi pemasaran ya Pak, agar orang-orang kenal dulu dengan kita, maunya apa. Jadi gimana kalau misalnya kita nggak bisa memperkenalkan, mungkin ada pertanyaan dari Kak Arifia, Kak Alef, dan Kak Abdi. Mungkin pertanyaannya ini beda-beda, tapi kalau saya rangkum gini Pak Dimas, mungkin bisa diceritakan punya bisnis gitu Pak, bagaimana awalnya kita bisa menciptakan produk sampai mengembangkan produknya sendiri, bagaimana agar bisa menciptakan konsistensi itu, karena dari tadi banyak yang atau bertanya tentang brand development and product development. Jadi gimana sih itu tahapnya di satu strategi marketing untuk produk kita? Oke, thank you Almas. Jadi kalau misalnya kita lihat kira-kira nih telur sama ayam nih, brand dulu atau produk dulu ya. Nah, biasanya Bapak Ibu, kalau misalnya kita lihat di dalam brand itu begini, gimana sih kalau kita melihat suatu produk dalam sudut pandang marketing. Jadi mungkin saya akan tarik lagi sedikit, ada penjelasan yang disebut dengan istilah market based view dan juga product based view gitu ya. Jadi kalau product based view itu kita berusaha untuk menciptakan produk karena kita punya kemampuan. Kalau market based view kita berusaha untuk menciptakan produk karena kebutuhan konsumen. Nah, jadi kalau saya akan pandang di sini, saya akan menyoroti market based view atau bagaimana kita bisa menciptakan produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. Tadi saya sudah menceritakan. Jadi ketika kita mendevelop suatu produk, kita harus cari tahu, kita harus gali kebutuhan konsumen. Jadi ketika kita sudah tahu konsumen itu butuh apa, gampang Bapak Ibu. Contoh ya, kalau misalnya tadi saya sempat cerita abnormal. Jadi gimana sih nasi goreng mafia itu pertama kali bisa muncul? Itu ketika develop produknya Bapak Ibu, dia Om Rex Marindo ini, dia tuh melakukan 2 kali riset. Yang pertama itu survei. Jadi di survei kira-kira anak-anak Unpad dan juga anak-anak mahasiswa Bandung, mereka tuh kalau mau beli nasi goreng itu karena apa sih? Wow, ternyata murah dan banyak. Dan enak, murah banyak enak. Wah, lu bingung kan, murah banyak enak. Tapi kayaknya nasi gampang gitu ya, nasi murah di Indonesia. Kemudian kita berusaha untuk melakukan development produk. Nah, setelah kita sudah develop produk, kita akan melakukan testing. Apakah produk ini udah oke atau enggak? Nah, gimana cara testingnya? Dengan melakukan blind testing. Jadi dipanggil mahasiswa-mahasiswa gitu ya, yang memang suka nasi goreng, dipanggil dan mereka disuruh makan nasi goreng. Nah, ketika mereka sudah makan, kita evaluasi, memang nggak nasi goreng itu murah, enak, dan kenyang gitu ya. Ternyata betul gitu ya, dan habis. Nasi gorengnya itu katanya ukurannya kalau misalnya dikasih nasi goreng dan habis, nah itu berarti udah benar tuh. Dan ternyata benar. Nah setelah itu kita udah dapat nih produk yang memang oke. Nah produk yang oke itu berdasarkan kebutuhan konsumen. Setelah itu barulah dibuat suatu launching di mana brand nasi goreng mafia itu. Nah, ketika launchingnya itu luar biasa promosinya. Kalau Bapak Ibu ingat, waktu itu ada yang namanya promosi di mana kita itu bisa makan gratis dengan bayar pakai doa. Wah, itu adalah salah satu cara yang luar biasa gitu ya. Jadi 10.000 gratis untuk makan nasi goreng gratis, tapi baca doa. Jadi sebelum makan itu kita baca doa tuh bareng-bareng di meja. Nah, kalau udah baca doa, terus kita dapat nasi goreng secara gratis. Nah, kalau begini kita bisa melihat dari mana? Pertama, Bapak Ibu, sebelum kita membangun brand, pasti kita harus punya suatu produk yang dimana produk ini sesuai dengan kebutuhan dari konsumen. Ketika produk ini sudah sesuai dengan kebutuhan konsumen, enak banget deh kita bisa menjual hal itu. Misalnya, saya contoh lagi ya, mahasiswa itu, kalau mahasiswa saya itu sering menjual produk, itu biasanya kalau dalam entrepreneurship, tas. Kenapa tas? Karena mereka mengatakan bahwa tas itu yang paling gampang dibuat. Nah, ketika tas itu gampang dibuat, mereka cari vendor untuk bangun tas, kemudian pilih warna yang mereka suka, kemudian dijual. Kok pas dijual nggak ada yang beli ya?
Nah, kenapa nggak ada yang beli? Ternyata karena memang konsumen itu nggak butuh tas. Banyak mahasiswa-mahasiswa yang tidak tahu, oh kenapa sih tas itu nggak dibeli? Mereka tidak mengetahui kenapa sih orang itu beli tas. Bisa jadi kan orang beli tas karena memang kebutuhan baru untuk tas, misalnya tas bukan tas sekolah, tapi tas laptop, tapi tas kamera, atau tas jalan, atau tas yang lainnya. Sedangkan yang diberikan, yang diciptakan produk adalah tas yang biasa, yang dimana semua orang udah punya. Mau warnanya selucu apapun, tetap aja itu tas. Semua orang udah punya tas, dan kayaknya nggak mau deh menggantikan tas yang udah kita punya, kemudian kita gantikan menjadi tas yang baru. Nah, oleh karena itu, biasanya kita akan develop produk dulu, sesuai dengan kebutuhan konsumen, sesuai dengan permintaan konsumen. Setelah itu, baru kita akan develop brand kita. Karena apa? Karena ternyata produk kita disukai dan memang dibutuhkan oleh konsumen. Begitu. Oke, terima kasih jawabannya Pak Dimas. Jadi tadi udah disebutkan dan dijelaskan oleh Pak Dimas, sebenarnya produk dulu atau brand dulu sih. Nah, banyak yang kecelek nih ketika kita bikin produk dulu, karena kita nggak tahu marketnya itu sebenarnya menginginkan apa. Jadi lebih karena, oh ya udah kayaknya gampang, oh kayaknya gue suka gitu. Ya sebenarnya skill juga dibutuhkan ya Pak ya, kan percuma juga kita nargetin bisnis yang kita nggak bisa kerjain gitu kan. Cuman ya sekali lagi harus dievaluasi apakah pasarnya butuh dan ketika meng-create brand, apakah sesuai dengan, persona dari pasarnya. Oke, terima kasih Pak Dimas jawaban yang pertama. Nah, ini selanjutnya, aku mungkin agak next nih, tadi kan udah ngomongin soal produk dan brand. Pertanyaan selanjutnya mungkin agak lebih naik lagi sedikit gitu. Jadi ketika brand-nya ini, sudah established gitu. Nah, pertanyaan dari Kak Alef itu, berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan untuk memperkenalkan suatu brand? Mungkin bisa dijawab. Oke, berapa lama waktu untuk mengenalkan sebuah brand? Nah, itu kembali lagi, saya akan menceritakan tergantung. Maksudnya tergantung bagaimana? Ada parameter-parameter, saya bisa menjawab tergantung. Yang pertama itu, kita biasanya melakukan situasi analisis. Jadi kita berusaha melakukan analisa situasi, dan di mana kita akan melakukan pertimbangan-pertimbangan bagaimana kita akan melakukan branding itu atau komunikasi itu. Pertama, industrinya, kira-kira kompetitornya itu banyak atau enggak, gitu ya. Semakin banyak kompetitor, berarti akan semakin lama kita untuk mengenalkan brand kita. Karena apa? Karena memang kita untuk di dalam kategori yang sama, konsumen itu kan persepsinya udah banyak gitu ya. Wah, ada produk ini, ada produk ini, ada produk ini. Yang pertama adalah kompetitor. Yang kedua, kita akan melihat seberapa banyak, seberapa besar budget kita. Nah, budget ini akan dikonversikan juga dengan apa? Dengan populasi dan cakupan kita. Misalnya, kita ingin brand kita dikenal, misalnya saya sekarang tinggalnya di Pramuka. Nah, saya ingin membuka suatu coffee shop. Nah, objektif saya ingin coffee shop saya dikenal oleh komplek-komplek di Pramuka. Nah, itu agak lebih gampang tuh. Berarti saya akan mengenalkan brand saya dengan melalui cara-cara yang mungkin secara offline, dengan saya memberikan flyer dan lain-lain. Kemudian, misalnya di dalam populasi saya itu, kompleks saya ada 100 rumah. Nah, dari 100 rumah, saya berikan suatu flyer setiap hari gitu ya, atau seminggu 2 kali kepada rumah-rumah itu. Nah, dari 100 itu kira-kira yang order berapa banyak? Nah, kalau order itu berarti kan udah beli. Tapi mungkin saya akan tanya lagi sebelum order. Nah, kok udah 2 minggu belum ada yang beli ya? Saya tanya nih seminggu kemudian secara random, nomor rumah 13, 18, 27, 56. Kamu tahu nggak brand kopi saya? Wah, kopi Dimas Kava gitu ya. Wah, itu ternyata banyak yang tahu, semuanya tahu. Oh, berarti awareness-nya udah bagus. Kalau awareness-nya udah bagus tapi nggak ada yang beli, berarti kita harus tanya berikutnya, kenapa kok nggak mau beli? Nah, ternyata mereka itu lebih suka kopi-kopi yang baper-baper. Jadi saingan saya kopi kenangan, mereka lebih suka yang kopi-kopi bikin mereka baper gitu ya. Jadi ternyata brand saya itu kalah dengan apa yang ditawarkan oleh kopi kenangan. Jadi antara awareness dan juga consideration untuk beli itu dua hal yang berbeda. Aware mungkin aware. Nah, tapi untuk aware, kita lihat kira-kira dalam cakupan kita, dalam kompetisi kita, itu bagaimana? Seperti itu. Mungkin bisa menjawab.
Oke, terima kasih Pak Dimas atas jawabannya. Ini mungkin aku agak cepat aja nanyanya karena ternyata banyak. Sebenarnya mirip-mirip tapi banyak, Pak. Jadi aku sebenarnya dari tadi lagi berusaha membagi fokus. Iya nih, saya senang sekali nih ngeliat antusiasmenya, chatnya banyak banget ya, luar Iya, biasa. dan pertanyaannya bagus-bagus. Saya milihnya juga sampai bingung gitu. Cuman karena waktunya terbatas, mungkin aku pilihin beberapa yang sama. Jadi yang kalau bisa dibilang keresahan bersama gitu ya, Pak. Jadi yang aku pilih-pilih ini kebetulan banyak yang nanyain gitu. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Evan, tapi aku lihat juga tadi ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, dari Bapak Ibu yang lain. Cuman karena nama depannya marketing class, jadi aku agak nggak tahu namanya siapa. Cuman mungkin bisa menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Jadi sekiranya gini nih Pak, kita udah punya brand, tapi kemudian kita mau ekspansi ke produk lain yang let's say berbeda gitu. Kalau misalnya berbeda gimana? Kalau misalnya sama, itu gimana ekspansinya? Apakah harus under the same brand? Atau kalau mau membangun brand yang berbeda, apakah bisa juga gitu sih Pak, kalau mau ekspansi produk? Oke, mau ekspansi produk ya. Nah, berarti ini kita sudah melihat bahwa ternyata, tadi kan kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4 ya. Pertama kita identifikasi, kemudian yang kedua kita membuat program, yang ketiga kita evaluasi, dan yang keempat kita mengembangkan brand. Nah, kalau yang keempat, berarti kita mengembangkan brand, ini caranya gimana Bapak Ibu? Ada banyak. Nah, biasanya kita melihatnya itu namanya brand arsitektur. Nah, jadi kalau brand arsitektur ini apa sih? Brand arsitektur itu adalah bagaimana kita bisa merencanakan brand kita ke depan. Jadi kita berusaha untuk melakukan desain gitu ya. Nah, desain kira-kira brand kita itu akan dibawa kemana ya? Yang pertama itu adalah mungkin kita lihat ada yang namanya monolitik. Jadi kalau kita ingin mengembangkan brand, monolitik itu seperti misalnya FedEx, Bapak Ibu. Kalau FedEx itu jadi ada misalnya FedEx itu kan ada beberapa produk atau beberapa layanan ya. Ada FedEx Freight, ada FedEx Trading, ada FedEx Ground, pokoknya semua nama brandnya itu FedEx, FedEx apa, FedEx apa, FedEx apa. Nah, itu monolitik. Jadi satu brand itu untuk semuanya. Atau Mitsubishi gitu ya. Mitsubishi semuanya, atau Yamaha. Wah, Yamaha itu lucu banget ya. Saya beli piano, beli motor, beli mobil, semuanya Yamaha gitu kan. Jadi itu menarik sekali. Nah, itu namanya monolitik brand. Kemudian yang kedua, ada yang namanya endorse. Nah, endorse itu biasanya ada parents brand-nya. Jadi ada satu brand, kemudian nanti ke depannya itu kira-kira produk-produknya itu di-endorse. Contohnya apa? Apple. Apple itu sangat memberikan suatu endorse produk dengan logo Apple-nya. Nah, jadi ada logo iPhone gitu ya, kemudian iPad, kemudian MacBook, kemudian iCloud, semuanya i semua, atau iBroke gitu ya, jadi kita bangkrut. Nah, itu adalah yang disebut juga dengan endorse. Atau yang ketiga adalah pluralistik. Jadi pluralistik itu contohnya adalah kayak FMCG Bapak Ibu, contoh kayak Unilever. Unilever itu kan produknya banyak banget ya, dimana kalau kita ngelihat beli di Lotte Mart atau di Hero, kita lihat di supermarket, produknya lucu, bagus nih. Pas kita lihat bahkan, Unilever. Nah, itu adalah pluralistik. Jadi, brand yang ditunjukkan itu memang brand secara produk levelnya. Jadi, untuk mengembangkan brand ke depannya, banyak banget caranya, banyak banget strateginya, tapi kira-kira apa nih yang perlu kita garis bawahi? Yang perlu kita garis bawahi adalah kembali lagi kepada konsumen kita dan juga persaingan kita. Ketika persaingan kita itu terlalu tajam dan ketika kita memang mungkin industri kita sifatnya bersaing pada kategori yang luar biasa banyak, mungkin kita akan mengambil pluralistik. Jadi kita ingin berusaha untuk cross atau diversifikasi pada produk-produk yang akan kita sampaikan. Tapi kalau misalnya kita memang fokus pada suatu, misalnya kayak FedEx gitu ya, pada suatu delivery, ya udah kita melakukan tadi monolitik aja. Jadi kembali lagi kepada situasinya, di mana kita ingin mengembangkan brand kita ke depannya. Mudah-mudahan menjawab, Almas. Oke, terima kasih Pak Dimas. Nah, pertanyaan selanjutnya ini lebih naik lagi nih Pak levelnya. Kalau tadi kan kita udah ngomongin gimana ekspansi brand, gimana juga cara establishing brand, jadi dari awalnya. Nah, ini bagaimana Pak kasusnya? Kalau tadi ada pertanyaan dari Kak Wicaksono, tapi ada pertanyaan juga dari beberapa teman-teman yang lain. Bagaimana Pak seandainya kita udah punya brand, sudah mengaplikasikan yang tadi diajarkan atau diterangkan oleh Bapak, tapi tidak berhasil? Itu jadi bagaimana cara mengidentifikasinya kalau tidak berhasil, terus kita ngevaluasinya gimana? Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau berhasil, tapi berhasilnya bukan berhasil, lebih ke ya dapat perhatian tapi negatif. Nah, itu gimana balikinnya? Jadi ada dua kondisi, Pak, nggak berhasil atau yang kedua, berhasil dapat reputasi negatif. Nah, itu gimana memulihkannya? Oke, yang pertama kalau nggak berhasil, biasanya karena di awal yang nomor satu, identifikasinya itu kurang baik.
Kenapa? Karena biasanya contoh ya Bapak Ibu, saya akan memberikan contoh nih, misalnya yang paling gampang. Ini agak ke depan, kisahnya yang lain ya, bukan branding lagi nih. Ini kisahnya menjadi kayak suatu marketing lagi kepada segmentasi. Contoh kita lihat, Bapak Ibu kalau kita melihat Aqua itu kan ada Aqua gelas, ada Aqua 600 mili, ada Aqua 1,5 liter. Kita bisa melihat bahwa segmennya itu beda-beda. Nggak mungkin kan Bapak Ibu kalau misalnya komuter gitu ya, orang-orang komuter itu beli Aqua 1,5 liter. Nggak mungkin kan kita bawa kereta, bawa Aqua 1,5 liter itu nggak mungkin. Jarang banget saya ngelihat. Itu orang benar-benar dehydrated banget gitu kan. Tapi yang bisa kita lihat itu biasanya yang 600 mili. Kenapa? Kok bisa si Aqua menciptakan Aqua yang 600 mili, 300 mili, dan Aqua gelas? Karena mereka sudah tahu ada target market yang memang membutuhkan itu. Kalau misalnya ibu-ibu pengajian dan arisan, nggak mungkin kan bagi-bagi, nih 1,5 liter, ambil Aqua gitu kan, nggak mungkin, pasti pakai Aqua gelas gitu kan. Kalau misalnya sambil pengajian setiap orang bawa 1,5 liter, wah itu nggak jadi ngaji gitu kan. Jadi biasanya dikasih Aqua gelas. Kemudian kalau misalnya orang komuter, itu juga dikasihnya yang 600 mili. Kenapa? Karena memang kebutuhannya adalah 600 mili. Nah, kalau misalnya kita sudah melihat bahwa ternyata produknya itu sudah sesuai dengan konsumen kita gampang mengenalkan itu dan kita gampang mengkomunikasikan itu. Bahwa memang produk kita itu cocok banget buat komuter, cocok banget untuk misalnya acara-acara. Sedangkan kalau misalnya kita salah, kita sudah mengkomunikasikan, tapi nggak ada yang beli, nggak ada yang suka, itu berarti biasanya kita salah identifikasi, Pak. Nah, jadi yang paling penting itu adalah kita itu harus kepo dengan konsumen. Jadi marketing itu biasanya saya mendekatkan itu ada dua gitu ya, ada kepo, jadi kita harus dekat dengan konsumen, atau yang kedua kayak stalker gitu ya, kita harus tahu nih kira-kira konsumen itu butuh apa gitu ya. Jadi kita akan memberikan kebutuhan konsumen. Nah, kalau misalnya hasilnya jadi negatif, kembali lagi, itu sama, biasanya kalau kebutuhannya bagus, tapi kita penyampaiannya salah. Nah, itu yang menjadikan problem, produknya udah bagus, price-nya udah bagus, place-nya udah bagus, tapi promotionnya salah. Nah, jadi misalnya promosinya salah gimana? Ya, kita bisa lihat ya, ketika salah satunya itu contoh di Aiger gitu ya. Nah, itu kan service failure banget ya, yang dimana ada yang melakukan suatu review terhadap produk kita, terus kita malah menjadi enemy. Seharusnya kan kita menggait mereka. Nah, ketika jadi service failure kayak gitu, apa yang harus dilakukan? Nah, itu ada namanya service recovery. Jadi ada failure, kemudian kita berusaha untuk melakukan recovery. Nah, recovery ini ada dua. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari lagi di dalam service management. Yang kiri itu adalah kita melakukan evaluasi secara internal. Dan yang kedua kita lihat evaluasi secara eksternal. Setelah kita sudah evaluasi internal dan eksternal, kita akan melakukan keputusan secara berkala dan konsisten bagaimana kita akan memberikan janji untuk memperbaiki hal tersebut. Tapi sebelum kita evaluasi kan itu panjang banget tuh. Masa kita baru minta maaf kayak 1-2 bulan setelahnya kita evaluasi? Enggak. Nah, ketika ada service failure, kita berusaha untuk melakukan respons secara cepat. Kira-kira apa nih yang perlu kita minta maaf atau apa yang perlu kita kompensasi secara rasional atau secara emosional gitu. Mudah-mudahan menjawab. Baik, Pak Dimas, terima kasih atas pertanyaannya, sangat-sangat ini ya, detail gitu. Nah, sayang sekali teman-teman karena kebetulan waktunya juga sudah habis, padahal ini banyak banget pertanyaan yang bagus dan relevan gitu ya Pak. Karena kebanyakan saya kalau jadi MC ngisi acara tuh pertanyaannya banyak yang kemana-mana, tapi kebetulan ini udah bagus-bagus, relevan-relevan, saya sampai bingung mau milihin yang mana gitu. Jadi terima kasih partisipasinya Bapak dan Ibu yang udah bertanya. Mohon maaf belum bisa untuk membacakan seluruh pertanyaan. Mungkin nanti bisa reach IG-nya Pak Dimas atau link ini mungkin kalau mau tanya. Boleh nggak Pak? Boleh, silakan. Oke, mungkin gini Pak, aku minta satu kata penutup mungkin ya, untuk teman-teman di sini yang mungkin punya bisnis, terutama UMKM, karena banyak yang curhat tentang UMKM-nya nih, yang kebetulan ya lagi-lagi masa-masa sulit nih. Ada pesan dan pesan nggak dari Pak Dimas? Pesan singkat. Nah, jadi kalau teman-teman yang menjalankan UMKM gitu ya, Bapak Ibu, mungkin saya pesannya ini ada pertama, kalau terkait dengan marketing, yang pasti kita itu harus dekat dengan konsumen kita. Karena konsumen kita itu adalah pelindung kita dan pendukung kita. Nah, kenapa kita harus dekat dengan konsumen dan kenapa kita harus tahu siapa konsumen kita? Karena mereka akan membela kita. Jadi kita harus tahu kebutuhan mereka apa, kesulitan mereka apa, keresahan mereka apa. Bagaimana cara kita mendekatkan diri dengan mereka? Yaitu kita tahu kebutuhan mereka. Kebutuhan itu biasanya disampaikan dengan masalah. Contoh kita lihat, kenapa kok bisa, misalnya mungkin salah ya, saya dari UMKM tapi ke startup.
kenapa kok Gojek itu bisa langsung luar biasa besar? Itu bukan karena investasi atau promosi yang luar biasa besar, yaitu salah satunya. Tapi yang pasti, untuk orang-orang yang misalnya memang di dalam late adopters, atau orang-orang yang peduli dengan promosi itu, mereka melihat, masalah apa ya yang saya diselesaikan oleh Gojek ini? Ternyata, masalah yang diselesaikan itu adalah, saya itu biasanya kan berantem gitu ya, kalau dari naik Gojek gitu ya, dari poin A ke poin B itu berantem gitu ya. Wow, ini 20.000, enggak, ini 50.000, itu berantem. Ada masalah di situ yang memang diselesaikan oleh Gojek. Begitu pula kita lihat dengan Traveloka dan sebagainya. Jadi ketika kita lihat suatu bisnis yang growing, mereka bisa memahami pain point atau titik-titik yang dimana itu menyakiti atau menyulitkan konsumen kita. Dan kita sebagai bisnis akan memberikan value itu. Kita memberikan value, kita memberikan suatu nilai kepada konsumen, masalahnya teratasi, dan mereka senang, mereka akan membela kita. Jadi untuk teman-teman yang di UMKM, kalau misalnya kita masih posisinya kecil, ruang lingkup kita kecil, justru itu enak banget. Ketika kita ruang lingkupnya kecil, captive kita kecil, kita bisa berinteraksi dengan baik, kita bisa membangun loyalty kita dengan baik. Setelah itu, wah itu enak banget deh. Seperti dalam konsep leadership, kita akan selalu baik di bawah kita itu 2 orang, 3 orang, atau 300 orang, nggak masalah. Semakin kita kecil, semakin kita bisa intens dengan engagement dan interaksi dengan konsumen kita. Mudah-mudahan menjawab, Almas, dan bisa memberikan inspirasi. Terima kasih Pak Dimas atas pesan penutupnya yang juga tidak kalah mantap ya Pak ya. Ini Pak Dimas salah satu dosen favorit saya ya kan Pak ya? Almas juga mahasiswa favorit saya Bapak Ibu. Siap, oke deh Pak. Terima kasih nih karena saya harus melanjutkan nih karena waktunya sudah habis. Baik, sesuai dengan janji saya di awal nih, saya akan mengumumkan 2 penanya beruntung untuk sesi Q&A kali ini. Boleh dibantu co-host? Katanya udah ada nih list penanya beruntungnya. Nah, baik. Selamat kepada Kak Atasya Salsabila dan Kak Wicaksono Tri Kurniawan. Nah, Bapak dan Ibu yang tertera namanya di sini bisa langsung menghubungi tim admisi kami dengan cara WA langsung di nomor yang tertera. Kalau misalnya ini slide-nya terlalu cepat bisa di screen cap atau bisa klik nih yang ada di kolom link dengan format nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan eventnya. Karena nanti hadiah akan langsung dikirimkan oleh PPM School of Management. Baik, selanjutnya mari kita bersuah foto terlebih dahulu. Silakan Bapak dan Ibu yang dari tadi mungkin kameranya masih off, sekarang bisa diaktifkan sejenak agar kita bisa melihat wajah ganteng dan cantik dari Bapak-bapak nih gitu kan. Nah, suah foto akan dipandu oleh Kak Novia. Silakan Kak. Baik, boleh minta tolong dinyalakan dulu kameranya? Sip, kita mulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya. 1, 2, 3. Selanjutnya, wah ini ada banyak sekali ya. 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Cukup? Oke, terima kasih Kak Novia. Nah, sebelum kita tutup, ada beberapa pengumuman yang sebenarnya akan saya sampaikan. Mungkin bisa dibantu co-host untuk sharing screen-nya. Oke. Nah, jadi sebenarnya tadi ini sudah disampaikan ya oleh MC kita di awal dan juga Bapak Wendra. Mungkin aku ingatkan sedikit aja tentang program-programnya. Jadi adalah program-program yang ditawarkan oleh PPM School of Management. Yang pertama ada Wijawiyata Management. Ini teman-teman mungkin bisa screen cap aja ya kalau misalnya saya terlalu cepat menjelaskannya karena waktunya sudah mau habis. Untuk teman-teman yang berusia maksimal 26 tahun. Jadi ini kuliahnya ada di hari biasa ya, Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 3.30. Next. Selanjutnya juga ada program sama MMWM untuk teman-teman yang mungkin baru mau memulai karirnya di bidang profesional, tapi kalau ini khusus untuk teman-teman yang ingin menjadi wirausahawan. Ada juga beasiswa untuk kelas MMWM, ini bisa langsung aja dicek di website PPM atau ke IG-nya PPM School. Next.
Selanjutnya ini ada kelas MM Eksekutif Muda untuk Bapak dan Ibu yang memang usianya sudah 30 tahun ke atas. Dengan maksimal usia 30 tahun dengan pengalaman kerja minimal 1-2 tahun. Jadi kalau yang sebelumnya untuk Bapak dan Ibu yang masih fresh grade, baru mau memulai karir seperti saya dan teman-teman co-host di sini, atau yang sudah pernah bekerja sampai 2 tahun, ini bisa mengambil kelas ini. Jadi teman-temannya mungkin juga sama-sama setara gitu. Dan ini kelasnya di hari Sabtu dan di malam hari. Next. Selanjutnya juga ada kelas MM Eksekutif. Ini tadi yang dikatakan Pak Wendra, kelas direktur. Untuk Bapak dan Ibu yang minimal berusia 31 tahun atau bekerja minimal 5 tahun. Jadi di sini banyak banget yang memang jabatannya sudah tinggi. Jadi Bapak dan Ibu bisa saling belajar bersama mahasiswa atau rekan kuliah yang lain. Selanjutnya ada program mini MM. Jadi ini tidak mendapatkan gelar ya Bapak Ibu, tapi ini ada sejenis sertifikasi. Untuk mengetahui lebih lanjut, sekali lagi bisa dicek di website atau di Instagramnya PPM School lebih lanjut. Baik, seperti yang tadi sudah disampaikan di depan, berikut adalah barcode yang Bapak atau Ibu dapat scan untuk absensi dan evaluasi acara hari ini. Link juga nantinya akan dibantu di share di kolom chat oleh host. Perlu diingat bahwa sertifikat digital hanya akan dikirimkan apabila Bapak dan Ibu mengisi link absensi evaluasi di layar ini gitu tanpa terkecuali ya. Karena kita nanti akan kirim lewat email pada tanggal 14 September 2021. Mungkin bisa di screen cap atau nanti klik di link. Oke, berikut adalah kontak dari PPM. Nah, ini ada IG-nya dan juga ada kontak dari admisi kami gitu. Oke, baiklah. Sampai juga di penghujung acara, kami segenap tim mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan di pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Dimas yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu, dan sampai jumpa di event Saturday with Professor selanjutnya. Stay safe and stay healthy everyone. Nah, untuk keynote speaker beserta Bapak dan Ibu diperkenankan untuk live dari room Zoom. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Salam sehat ya, sehat-sehat, happy weekend. Terima kasih Pak Dimas, happy weekend.